Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada waktu Pak? Silakan. Iya. Ini ada yang mau dan ceritakan atau curhatkan sebenarnya terkait dengan masalah yang terjadi beberapa hari ini. Soal nanti Pak Guru serius sekali. Ya kan? Iya, ini lumayan mengganggu. Ya, masalah saya itu biasa Pak, tadi terkait dengan supervisi kemarin Pak supervisi dan disupervisi sama Pak Andi. Nah, ketika proses supervisi itu berjalan dan sampai selesai, yang dapat teguran dari Bapak supervisinya. Gitu ya. Yeah. Sama juga kan? Hari itu kita sama-sama supervisi. Iya. Biasanya kan kalau kita sudah supervisi, tentunya pikiran kita kan sudah plong kan. Tapi ini kok sebaliknya ini. Iya, makanya. Seharusnya kan sebelum supervisi kita di sana lah kita merasa terbebani. Tapi kalau Pak Gurunya ini setelah supervisi baru terbebani ini. Gimana ceritanya? Jadi kemarin saya supervisi, selesai supervisi tersebut yang dievaluasi oleh Bapak supervisinya Pak Andi. Beliau mengatakan supervisi saya kurang lengkap karena saya tidak menggunakan buku teks pas proses pembelajaran. Nah, kemudian itu saya menjawab dengan agak nada tinggi begitu. Terus ini kan Pak Gurunya kan ingin anggaplah curhat sama. Nah, sekarang apa sih tujuannya dari curhatan itu yang Pak Guru inginkan dari pembicaraan kita? Jadi tujuan saksi ini pertama saya mencurhatkan terkait dengan teguran dari Pak Supervisi, kemudian Pak Supervisinya menyampaikan masalah yang terjadi kemarin ke Pak Supervisinya. Kita juga dapat teguran. Itu yang jadi beban dari pikiran saya sampai hari ini. Jadi saya mau mencurhatkan ke Bapak, mungkin ada solusi yang bisa Bapak berikan ke saya terkait dengan masalah yang terjadi kemarin. Mungkin kalau solusi dari saya mungkin ya kita sama-sama mencari nanti kira-kira apa solusi yang tepat ya. Mungkin dengan obrolan kita pada kesempatan ini ya solusinya bisa saja ya, bisa dari saya atau mungkin nanti kan bisa saja dari Pak Guru sendiri yang menemukan solusinya. Mungkin saat-saat sebelumnya mungkin Pak Guru sudah mumet terkait dengan masalah itu ya. Kalau bisa nih Pak Guru ya, tadi kan dari hasil supervisi itu Pak Guru dapat teguran ya, dapat teguran. Kalau tidak salah ini kemarin tanpa sengaja ini pas Pak Guru sedang supervisi, kebetulan saya lebih awal kemarin supervisinya. Saya lewat di depan kelas Pak Guru, saya lihat kok biasa-biasa saja, bahkan mungkin proses pembelajaran Pak Guru itu mungkin lebih baik dari saya lihat bagaimana komunikasi dalam kelas Pak Guru itu sudah sangat efektif sekali. Saya lihat sana siswanya dengan siswa dengan Pak Guru sendiri sudah berjalan bagus. Terus kok bisa terjadi sebuah masalah gimana? Iya, jadi kan kemarin untuk proses pembelajaran pas supervisi itu, nah ketika proses pembelajaran dimulai, dia tidak membawa buku teks sebenarnya, tapi saya memakai media lain. Yang memakai media lain, contohnya seperti video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran itu sudah terpenuhi tujuan dari pembelajaran sesuai dengan KD-KD-nya. Nah, setelah selesai dari proses supervisi tersebut, Pak Supervisi menegur begitu, ya, karena tiang tidak membawa buku teks. Itu yang mungkin menurut beliau mungkin kan tidak pas begitu. Seharusnya
pas proses pembelajaran kita juga harus membawa buku tes gitu. Dan Kalau ini kalau ingin tahu ini sekali lagi ya, ketika gurunya kan menyusun perangkat administrasinya ya, di sana tentunya Pak Guru paling tidak Pak Guru kan sudah menyiapkan silabus sama FPP ya. Nah kemudian tentunya di silabus maupun FPP itu kan ada sumber belajar kan di sana kita sama-sama diketahui ya. Nah, terus Pak Guru sudah mencantumkan apa tadi selain buku teks masalahnya kan? ya, Terus Pak Guru yang Pak Guru taruh di sana apa di sumber belajar itu? Video pembelajaran. Nah, kemudian di video pembelajaran itu sekali lagi kalau ingin tahu, saya ingin tahu apakah sudah sesuai tentunya itu materinya ya, dengan tentunya yang utama adalah KD ya, KD karena kita kan membelajarkan siswa kita itu harus sesuai dengan KD. Apakah sekali lagi sudah sesuai dengan KD yang Pak Guru tampilkan di video? Jadi di video pembelajaran itu sudah sesuai sekali dengan tujuan, kemudian KD, terutama KD-nya. Dan mungkin lah kita bikin proses pembelajaran tidak pakai tidak mengacu pada KD, kita menggunakan sumber belajar lain, contohnya seperti video, tapi kan kita harus mengacu pada KD. Gitu ya. Iya. Nah terus kalau begitu sih kira-kira ketika Pak Guru kan selesai supervisinya kan proses, nah, kemudian kan kita di interview ya ada. Nah ketika saat itu Pak Guru kan ditanyakan dari A sampai Z-nya. Nah tibalah ke sumber belajar nih. Nah, ketika Pak Guru ditanya mengapa Pak Guru tidak mencantumkan buku teks, apalagi kan tidak dibawa buku teksnya kan saat itu. Nah ketika Pak Guru ditanya saat itu, kira-kira Pak Guru emosinya bagaimana saat itu? Nah itu Pak masalahnya. Jadi ketika Bapak Andri yang seperti kemarin itu lumayan emosi sih yang ditanya kenapa tidak membawa buku teks. Nah di sana saya menimbanginya dengan ada emosi, ya agak misalnya mungkin karena kelelahan itu yang bikin saya emosi, apalagi beban di luar sekolah. Itu yang menyebabkan ya saya paham juga Pak Guru saat itu malam hari kan kita bergadang ya, menyiapkan materi-materi yang harus kita ini ya untuk siswa kita. Kemudian ditambah lagi Pak Guru tadi ada masalah luar juga ya. Berarti saat itu Pak Guru begitu ditanya, jawaban Pak Guru mungkin agak tinggi tadi ya. Terus bagaimana tanggapannya langsung Pak Pengawas saat itu ketika Pak Guru menjawab pertanyaan dari pengawas? Tanggapannya Pak? Iya, tanggapannya seperti itu. Dan ada gimana? Nah itulah yang masalahnya. Jadi ketika saya menjawabkan nada tinggi, kayak sih kalau muka wajahnya dia tuh tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, terutama dengan menggunakan nada tinggi. Nah di situ kemudian saya masalahnya. Begitu. Berarti sekarang masalahnya sana kalau kita simpulkan arah ya. Nah tetapi tadi kan Pak Guru di awal mengatakan bahwa Pak Guru punya masalah nih, masalah yang berat lah. Kemudian itu gara-gara Pak Guru tidak mencantumkan buku teks, dan bahkan Pak Guru juga tidak membawa buku teks gitu. Nah kemudian ini kalau saya boleh tahu ini kira-kira menurut Pak Gurunya sendiri ini, kira-kira pengawas itu anggaplah marah saat itu ya, atau tersinggung saat itu sama Pak Guru. Kira-kira itu disebabkan oleh Pak Gurunya yang menanggapi beliaunya dengan nada tinggi tadi, atau mungkin oleh buku teks itu sendiri? Kalau boleh tahu. Banyak ya menurutnya. Keduanya. Kedua, pertama karena saya menimbalinya atau menanggapinya dengan agak emosi dengan nada tinggi. Kedua karena buku teks, dari buku teks tersebut kan dia bertanya dan saya menjawab agak terlalu tinggi. Itu mungkin yang bikin dia ya tersinggung gitu. Begini Pak Guru, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengawas itu juga tidak bisa kita salahkan, karena posisi beliau kan sebagai pengawas tentunya di dalam melakukan supervisi kepada kita ya, sebagai supervisor tentunya kan ideal ya kan, sudah punya target-target tersendiri ya. Nah itu yang nanti di dalam memberikan penilaian kepada kita itu kan sudah ada rambu-rambunya.
itu ya kita tidak bisa salahkan juga gitu ya. Begitu juga Pak Guru, karena Pak Guru juga tidak bisa disalahkan karena walaupun Pak Guru tidak memakai auto text atau tidak membawa buku teks, tapi kan di video Pak Guru itu kan sudah sangat sesuai sekali ya dengan KD yang ada ya. Nah sekarang kalau kita balik sekarang, kita putar balik, kalau seandainya Pak Guru saat itu sebagai supervisor, kemudian beliau sebagai guru, kemudian terjadi hal yang sama, kira-kira bagaimana perasaan Pak Guru? Mungkin kita mencari, kalau saya sebagai supervisi mungkin saya akan kasih dia solusi Gitu ya. dari apa yang terjadi. Mungkin dengan contohnya mungkin dengan kombinasi sumber belajar bisa dengan buku teks sekaligus dengan video pembelajaran, mungkin itu lebih komplit. Gitu ya. Nah sekarang ini Pak Guru, tadi kan Pak Guru apa namanya di awal-awal kan bermasalah, ini kan ada masalah. Nah, intinya masalah itu kan masih mengganjal sama Pak Guru kan. Itu masalahnya kira-kira bisa nggak sama kepala sekolah? Nah, Pak supervisi melapor ke kepala sekolahnya. Itu juga gitu. Nanti bertambah nih masalahnya. Sudah bermasalah dengan pengawas, tambah lagi dengan kepala sekolah. Nah kira-kira sama nggak masalahnya dengan kepala sekolah? Cuman mengingatkan aja, nggak terlalu. Nah sekarang kira-kira ini Pak Guru, supaya Pak Guru ini bisa anggaplah masalah ini bisa segera berlalu lah dari Pak Guru, kira-kira apa yang bisa Pak Guru lakukan supaya masalah Pak Guru ini bisa teratasi? Mungkin untuk supervisi berikutnya yang mengacu pada masalah yang terjadi pada saat ini, kita akan lebih kompleks mungkin itu dari pembelajaran. Jadi harus semua butir-butir yang ada di dalam RPP itu Bukan ya. hanya satu sumber belajar saja, mungkin bisa dua atau bisa dikombinasikan, bisa dengan audio video, kemudian ada buku teks dan video, seperti itu. Berarti buku teks itu kan wajib ya Pak Guru ya? Ya, Itu wajib. Berarti itu kedepannya kira-kira apa itu yang menjadi sasaran utama kita dalam mengisi sumber belajar atau belakangan dari yang lain? Apa videonya yang didahulukan atau buku teksnya? Buku teksnya Itu ya. pertama video sebagai penunjang dari buku teks. Karena buku teks itu kan wajib ya Pak Ya. Guru. Nah, sekarang ini Pak Guru ya, kira-kira kan supaya masalah ini kan masalahnya sudah merembet ini kan sudah sampai ke kepala sekolah. Nah sekarang kira-kira supaya Pak Gurunya lebih plong, lebih ya relax lah, tidak seperti tadi Pak Guru ini saya lihat bahkan dari kemarin ini saya lihat Pak Gurunya murung terus tidak seperti biasanya ya. Dan betul saja saat ini Pak Guru sudah curhat sama saya dan sudah menceritakan masalahnya. Saya menjadi paham sekarang. Nah sekarang ini Pak Guru ya, supaya masalah Pak Guru segera selesai, kira-kira selanjutnya langkah apa yang akan Pak Guru lakukan? Ini kaitannya mungkin dengan pengawas dan kepala sekolah, supaya anggaplah komunikasi kita dengan beliau-beliau ini juga semakin ya seperti biasa. Kira apa Pak Guru? Pribadi, perkenalan pribadi saya dengan Pak supervisi, teman-teman Pak supervisi untuk minta maaf karena menggunakan nada tinggi merespon pertanyaan dari beliau. Kemudian masalah apa namanya, sumber dari masalah ini perbaikannya itu buku teks. Benar juga sih apa yang disampaikan sama Pak supervisinya, buku teks sudah penting dalam proses pembelajaran. Kemudian teks itu bisa digunakan dalam sumber belajar apa yang Ini Pak Guru sekali lagi ya, ke depan Pak Guru ya, kan Pak Guru juga sudah oke ini kan dalam menghadapi seperti itu. Cuman ya,
kalau tadi Pak Guru kan sudah cerita bahwa ketika saat itu Pak Guru kan dalam ditanya oleh Pak Supervisi, Pak Supervisor seperti itu, Pak Guru kan menjawab dengan apa tadi? Dengan nada yang nah ke depan kira-kira supaya tidak terjadi hal seperti itu Pak Guru, kira-kira apa yang Pak Guru lakukan? Menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar tidak terulang kembali seperti kesalahan yang kemarin. Terus mungkin dari segi pertanyaan mungkin Pak Guru, emosi mungkin supaya terkendali ketika kita berhadapan dengan semua orang, walaupun kita sedang terlilit oleh masalah pribadi misalnya, atau mungkin persiapan kita yang kurang, mungkin kira-kira bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang Mindful. gitu ya, Agar emosinya emosi tenang. Itu penting Pak Guru ya, kita dalam menghadapi apapun, dalam situasi apapun itu perlu ya. Bagaimana kita memanage ya, manajemen diri kita itu ya, emosi diri kita itu perlu diapakan tadi Pak Guru katanya? Iya, mindful. Bagus itu Pak Guru. Kapan-kapan ya, jangan sampai ya kita Pak Guru terulang lagi ya. Nah, kira-kira saat ini bagaimana Pak Guru perasaan Pak Guru? Menceritakan masalah yang terjadi, ada teman curhat dan teman cerita, ada yang memberikan masukan dan solusinya, itu menjadi sebuah nilai plus buat dia. Jadi perasaan sekarang bergerak. Terus tadi Pak Guru mengatakan pada saya Pak Guru akan meminta maaf ya kepada pengawas. Kira-kira bagaimana caranya minta maaf kepada dia? Apakah secara langsung atau bagaimana? Secara langsung kita sepagi ya. Sepagi Berarti langsung. komitmen Pak Guru ya? Iya. Ya berarti komitmen Pak Guru sebagai tanggung jawab Pak Guru sehingga permasalahan Pak Guru segera selesai. Berarti besok pagi ya? Iya, besok pagi langsung tanpa ditunda-tunda. Kira-kira jam berapa Pak Guru besok pagi? Jam 10 habis warna langsung kan kemarin pergi langsung ke Pak Supervisi ke dinas minta izin ke kepala sekolah. Nah begini Pak Guru, kalau tidak salah besok pagi Pak pengawas akan datang ke sini. Nah, tadi dia nelpon, kebetulan saya dengar Pak. Berarti kebetulan itu Pak Guru besok ya. Pengawasnya kami kepala sekolah sekalian Pak Guru ya. Iya, sekalian. Itu selesai itu mungkin lenggeh ya bisa itu ya. Siap. Besok pagi langsung tidak berlarut-larut, sudah tidak menjanggal juga di hari Pak. Ini sudah berlarut-larut, ini tidak enak itu. Pertama tidak enak dia, juga tidak enak sama Bapak Provisinya. Oke Pak Guru, ini kebetulan jam masuk mana ya? Kira-kira ada yang lain yang bisa saya bantu lagi? Kayaknya tidak ada yang bisa juga. Selamat Pak Guru ya. Semoga masalah Pak Guru sudah selesai dan perasaan Pak Guru terbiasa kembali ya. Dan saya lihat juga ini sudah ceria ini. Iya, tidak seperti kemarin ini. Benar. Oke dah Pak Guru. Selamat. Semoga segera. Terima kasih kalau Pak. Sama-sama. Dan izin mungkin bisa lain kali kita bertemu lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek.